Saya belum paham, tolong jelaskan. Lahirnya UU HKPD ini dipicu oleh restrukturisasi fiskal selama 2 dekade terakhir yang belum dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan vertikal dan horizontal daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Lalu adanya juga belanja yang tidak efisien, ada juga program pusat dan daerah yang sering tidak sama sehingga program yang tidak sinkron. Lalu kemampuan daerah memungut pajak asli yang masih lemah. Lalu apa sih tujuan UU HKPD ini? Yang pertama ada untuk menurunkan ketimpangan finansial antar daerah. Lalu menyederhanakan jenis pajak daerah agar lebih efisien. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Yang terakhir untuk menyatukan langkah antara gerak ekonomi pusat dan daerah demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, selanjutnya yaitu adalah UU HKPD atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. UU HKPD ini merupakan regulasi komprehensif yang mengatur alokasi sumber daya nasional secara adil, selaras, dan akuntabel. Nah, tujuannya ini untuk pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan infrastruktur maupun layanan antar wilayah. Nah, terdapat konsep dalam UU HKPD ini, yaitu konsep sinergi fiskal nasional. Salah satu pilar utama UU HKPD adalah penguatan sinergi fiskal yang berarti mengintegrasikan kebijakan keuangan pusat dan daerah agar berjalan dalam satu kesatuan. Nah, sinergi ini mencakup dua hal penting. Yang pertama adalah penyelarasan visi pembangunan, di mana target pembangunan di tingkat daerah akan disinkronkan dan mendukung target pembangunan nasional. Dengan begitu, setiap rupiah yang dikeluarkan daerah akan berkontribusi langsung pada kemajuan negara secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah konsolidasi data keuangan melalui sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, di mana pemerintah pusat dapat memantau postur belanja daerah secara transparan. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan bukan hanya untuk biaya birokrasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya dalam UU HKPD terdapat implementasi sistem opsen. Nah, dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, UU HKPD ini memperkenalkan yang namanya sistem opsen. Sistem opsen ini adalah penguatan tambahan yang dikenakan atas pajak tertentu seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, ada dua hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah mekanisme split payment, di mana berbeda dengan sistem bagi hasil yang birokrasinya panjang. Sistem opsen ini memungkinkan pembagian jatah pajak antara provinsi dengan kabupaten atau kota dilakukan secara otomatis saat pembayaran di kasir atau samsat. Nah, jadi dana tersebut akan langsung masuk ke kas masyarakat masing-masing. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu transfer dari pihak lain. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah netralisasi beban pajak, di mana penting untuk opsen ini bukan hanya jenis pajak yang menambah beban masyarakat. Sistem ini hanya merupakan perubahan administratif, rekonstruksi tarif pajak agar pemanfaatan anggaran di tingkat kota kabupaten menjadi lebih cepat dan mandiri. PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atau konsumen barang dan jasa tertentu. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 5 ayat 2 UU HKPD. Pemungutan dilakukan di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Tujuan pemungutan PBJT sebagai pendapatan pemerintah daerah yang berfungsi untuk pembiayaan daerah guna membangun dan mengembangkan masing-masing daerah yang bersangkutan. Merujuk pada pasal 50 UU HKPD, objek atau jenis barang dan jasa kena PBJT diantaranya penjualan atau penyerahan atau konsumsi makanan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Untuk tarif
tarif PBJT, batas maksimal yang dapat menjadi acuan Pemda untuk menentukan tarif PBJT diatur oleh Pasal 58 UU HKPD, yakni paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen, sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan landing atas spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk konsumsi dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi 3% dan yang dihasilkan sendiri maksimal 1,5%. Akhirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau yang kita bisa sebut dengan UU HKPD dan juga pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT tentunya akan membawa dampak yang sangat signifikan baik untuk masyarakat ataupun untuk daerah. Dan beberapa dampak yang dapat dirasakan untuk daerah, yang pertama, penyederhanaan dan penguatan pajak daerah atau local taxing power, seperti potensi peningkatan PAD, restrukturisasi jenis pajak, dan juga penggabungan pajak. Dan yang kedua, itu ada efisiensi pengelolaan keuangan daerah, seperti optimalisasi penguatan dan juga simplifikasi aturan. Yang selanjutnya, itu ada penurunan beban administrasi dan juga kepatuhan. Dan di reformasi ini diharapkan para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak jangka panjangnya sehingga akan lebih patuh para wajib pajaknya. Dan yang selanjutnya itu ada sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan juga daerah. Pada aspek ini, konsolidasi fiskal digunakan sebagai alat penyelaraskan untuk menyelaraskan antara juga APBN dan juga APBD, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi lebih optimal dan lebih efektif. Dan yang terakhir itu ada tantangan dan penyesuaian daerah seperti pembaruan peraturan daerah ataupun penurunan beberapa jenis pajak. Dan selain itu, selain daerah yang dapat merasakan dampak-dampaknya, masyarakat juga akan merasakan beberapa dampaknya, seperti yang pertama, peningkatan layanan publik dan juga infrastruktur. Dari kedua undang-undang ini, diharapkan para masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik lagi, seperti jalanan, sekolah, rumah ibadah, ataupun rumah sakit. Dan yang selanjutnya, yaitu ada penyederhanaan dan kepastian pajak. Kedua undang-undang ini akan menyederhanakan pajak dan juga retribusi daerah, sehingga diharapkan memudahkan para masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Yang ketiga, itu ada peningkatan kemandirian daerah atau pada aspek ini diharapkan para wajib pajak dapat mengelola SDA yang lebih baik lagi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para rakyat. Dan yang terakhir itu ada harmonisasi pajak, diharapkan dapat mengurangi perbedaan antara pajak pusat dan juga pajak daerah, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik lagi bagi para pelaku usaha. Kalau tadi kita sudah mempelajari terkait lahirnya UU HKPD, lahirnya UPBJT, dan tentunya kita juga sudah mempelajari terkait definisi, konsep, dan juga tarif detail dari kedua undang-undang tersebut. Tentunya itu semua perlu untuk dipelajari dan dipahami, karena agar kita sebagai wajib pajak dapat melaksanakan dan implementasikan seluruh kewajiban pajak jangka panjang agar lebih patuh dan lebih baik. Semoga pemaparan mengenai UU HKPD dan pemungutan BPJT ini dapat memberikan informasi baru bagi pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan juga akuntabel. Mari kita bersama-sama mewujudkan sinergi fiskal yang lebih kuat demi mendukung kemajuan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.